Panen sayur mayur berlimpah tidak selamanya menguntungkan petani. Di Kabupaten Blitar, petani cabai merugi karena harga cabai merah terus turun, bahkan sudah di angka Rp5.000 per kilogram. Hal yang sama juga terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Petani sayur kubis atau kol juga harus mengalami kerugian karena harga kol terjun bebas dari Rp3.000 per kilogram menjadi Rp200 per kilogram. Lalu, apa yang salah sehingga ini bisa terjadi? Kita simak laporan khas redaksi. Petani cabai merah di Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur saat ini harus mengalami kerugian karena penjualan hasil panen mereka tidak menutupi biaya tani mereka. Salah satu petani cabai merah bernama Nurjana menuturkan, harga cabai di tingkat petani saat ini turun hingga Rp5.000 per kilogram. Petani menduga penyebab harga cabai merah turun karena saat ini sedang panen raya, sehingga pasokan cabai merah berlimpah. Hasil panennya, raganya kok nggak sesuai semua. Kalau saat ini harganya berapa, Bu? Rp5.000, Rp6.000. Itu sejak kapan sih, Bu? Sejak 1 bulan. Di lokasi lain yakni di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, petani kubis atau sayur kol juga mengalami kerugian karena harga kubis yang terjun bebas. Harga kubis atau sayur kol yang biasanya dijual dengan harga Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilogram, kini dijual hanya seharga Rp300, bahkan Rp200 per kilogram. Akibat harga kubis terjun bebas, para petani mengaku hasil panen tidak bisa menutupi biaya tani mereka. Per kilo 300. Berarti dapat berapa kira-kira? 700.000. Modalnya tadi berapa? 3.500.000. Dapatnya? 700. Rendahnya harga kubis di tingkat petani berbeda jauh dengan harga di pedagang sayuran eceran. Di tingkat pedagang sayur keliling, sayur kol dijual dengan harga sekitar Rp6.000 per kilogram. Jadi saya ambilnya di pasar itu ada yang Rp5.000 per kilo, ada yang Rp6.000. Tergantung dari kualitas lah. Terus sampai jual berapa itu? Ya kalau yang Rp6.000 saya ambil Rp2.000 kalau jual sekiloan itu. Menurut Tri Wahyu Nugroho, pengajar sosial ekonomi pertanian di Universitas Brawijaya Malang, anjloknya harga sayur mayur di tingkat petani karena tidak mampunya pemerintah menata pasokan dan permintaan. Panen raya seharusnya tidak terjadi di seluruh daerah dengan komoditas yang sama untuk menghindari pasokan yang berlebihan dan mencegah harga sayur mayur terjun bebas. Satu tentu menata suplai, menata suplai, menata produksi. Jadi peta produksi itu harus jelas. Kita itu sebenarnya butuh berapa sih konsumsi kubis misalnya ya. Untuk kebutuhan Indonesia itu berapa, kebutuhan kota-kota besar di kita itu berapa. Nah, dari situ kan bisa dikalkulasi sebenarnya. Kalau kita artinya kita nggak mau impor ya. Iya, bisa dikalkulasi sebenarnya berapa luasan yang dibutuhkan untuk menanam itu. Kan begitu logikanya. Wahyu menambahkan, selain penataan produksi di tingkat petani, pemerintah juga harus mengendalikan keran impor sehingga ditemukan titik harga yang tidak merugikan petani maupun konsumen. Tim Liputan CNN Indonesia.